Selamat pagi, jemaat sekalian. Apa kabarnya? Baik, ada yang luar biasa. Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya minta waktu mungkin 1 menit atau 2 menit untuk berkenalan gitu ya. Nah saudara, perkenalkan saya penginjil yang baru bergabung di GKM Hosana. Perkenalkan, nama saya Ardiansa Nervanto. Nah, papa saya memberi saya nama Ardiansa itu dari seorang pemain catur yang sangat terkenal di zaman papa saya. Jadi katanya ada pemain catur yang hebat, Ardiansa, makanya diambil dan diberikan kepada saya. Jadi itu pemberian dari papa saya. Lah, saya lahir dan dibesarkan di Palembang. Jadi saya sama dengan penginjil Henry Wongkito Galo, orang Palembang begitu ya. Dan saya sudah menikah, nama istri saya Mary dan juga seorang penginjil. Ya, dan kami bersyukur sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Christopher dan sekarang kelas 2 SD. Nah, kami bersyukur bisa ada di tengah-tengah keluarga besar GKM Hosana. Saya secara pribadi sebenarnya tidak terlalu begitu asing dengan GKM Hosana karena pada tahun 2001 sampai kira-kira tahun 2006 saya aktif di pemuda di tempat ini. Saya juga dulu menjadi guru sekolah minggu di tempat ini. Oleh karena itu, waktu saya kembali ke sini, saya masih melihat masih banyak guru-guru sekolah minggu sudah belasan tahun setia melayani menjadi guru sekolah minggu. Ada yang tetap juga setia menjadi paduan suara dan lain sebagainya. Luar biasa. Dan saya bersyukur juga saya melihat ada anak-anak sekolah minggu yang dulu pernah saya ajar, lalu juga anak-anak remaja, sekarang sudah besar, bahkan sudah menikah punya anak. Wah, saya bersyukur sekali. Ternyata Tuhan memberkati jemaat Tuhan di tempat ini gitu ya. Jadi saudara, saya bersyukur boleh bisa berkenalan dan bisa hadir di keluarga besar GKM Hosana. Semoga kehadiran keluarga kami bisa menjadi berkat untuk jemaat sekalian. Tuhan berkati ya. Nah saudara, tema hari ini yang diberikan kepada saya adalah Yesus Sang Bait Suci Sejati, yang diambil dari Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Nah saudara, setelah saya mempelajari perikop ini, saya pikir-pikir alangkah baiknya kalau kita itu mempelajari perikop ini secara keseluruhan. Kira-kira apa sih yang menjadi pesan yang ingin disampaikan di dalam Yohanes pasal yang kedua ini? Tapi tentu saja di dalam pembahasannya tidak akan terlepas untuk membahas Yesus Sang Bait Suci Sejati. Tapi saya mengajak kita, mari kita belajar melihat secara keseluruhan konteksnya, latar belakangnya, dan apa kebenaran yang coba ingin disampaikan oleh penulis Injil Yohanes. Nah, saya mengajak kita semua, mari membuka Yohanes pasal yang kedua, ayat 13 sampai 22. Yohanes pasal yang kedua, ayat 13 sampai 22. Kita membacanya silih berganti dan saya akan membacanya dalam Alkitab versi TB2. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait Allah dengan semua domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Lalu teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku. Jawab Yesus kepada mereka, runtuhkan bait suci ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya. Namun yang dimaksudkannya dengan bait suci ialah tubuhnya sendiri.
Demikian firman Tuhan. Saudara, saya ingat dulu waktu saya selesai sekolah teologi, saya praktek 1 tahun di sebuah gereja yang ada di kota Bandung. Waktu di dalam perjalanan melayani Tuhan, saya terbesit dalam pikiran saya pengen untuk coba masak sendiri. Nah, saya tentu saja tidak bisa masak, tidak pernah coba masak, ya kalau coba juga sedikit lah begitu. Nah, saya coba pengen masak sendiri. Nah, lalu saya pikir masak apa yang mudah dan yang gampang. Lalu dalam pikiran saya terbesit, goreng ayam aja. Simple kan? Goreng ayam. Sangat sederhana, sangat mudah sekali. Dan lalu saya memutuskan, oke, goreng ayam. Lalu saya ambil ayam yang ada di kulkas. Ayamnya masih beku. Lalu saya ambil kuali, saya isi dengan minyak sayur. Dan saya panasin dengan kompor. Nah, lalu saya tunggu-tunggu, akhirnya minyak itu panas sekali. Dan saya tahu inilah saatnya saya memasukkan ayam ini. Lalu saya masukkan ayam itu dan langsung saya tutup. Kenapa? Takut nanti minyaknya terbang kemana-mana kan ya. Lalu betul saja saya melihat minyaknya itu ya peletok-peletok, waduh rame sekali. Lalu saya lihat-lihat lagi, kapan ayam ini matang gitu ya. Kapan ini masaknya nih ayam goreng? Kan nggak punya pengalaman. Lalu saya lihat-lihat lagi, seingat saya kalau ayam goreng itu sudah matang warnanya katanya coklat-coklat keemasan. Ya, saya nggak tahu juga itu coklat-coklat keemasan seperti apa. Lalu saya lihat ayamnya, sudah coklat-coklat keemasan, kira-kira ini pasti sudah matang. Saatnya diangkat dan saatnya untuk disantap. Lalu saya ambil, saatnya untuk menikmati makan siang dengan ayam goreng. Lalu saudara, saya buka itu ayam. Waktu saya buka bagian dalamnya, saya kaget dan saya berhenti, tidak jadi makan. Kenapa? Karena waktu saya buka ayam itu, di dalamnya mengalir darah. Masih ada darah ayamnya. Bahkan saya lihat di dalam dagingnya itu masih ada daging ayam yang masih mentah. Langsung saya mengatakan saya tidak jadi makan kalau begitu. Nah, akhirnya ke depan saya baru sadar kalau goreng ayam bekunya itu dicairin dulu. Jangan langsung digoreng, gak akan matang. Tetapi saudara, dari pengalaman itu saya belajar satu hal. Bahwa walaupun di luar itu kelihatan baik, coklat, kekuning-kuningan, keemasan, tapi belum tentu dalamnya juga baik. Sekali lagi saudara, kalau kita melihat sesuatu, sekalipun itu kelihatan dari luar, kelihatan sangat baik, belum tentu dalamnya juga baik. Bisa jadi dalamnya itu jelek. Satu contoh lagi, saudara. Saya ini gila makan durian. Ya, kalau nggak mandang trigliserid sudah naik, mungkin masih beli terus. Ya, jadi saudara satu kali beli durian. Wah, saya bilang duriannya bagus ini. Dicek, nggak ada yang kotor-kotor, bagus. Dicium, harum, pasti tidak mengecewakan. Saya bilang beli ini. Sampai di rumah, nggak sabaran, dibuka. Waktu dibuka, trak. Wah, saya kecewa luar biasa. Kenapa? Dalamnya busuk. Bahkan sampai ada ulet-uletnya yang menjijikkan, yang menggelikan itu. Dan saya akhirnya kecewa. Loh, kenapa durian ini busuk? Waktu saya pilih dari luar, saya lihat semuanya bagus. Penampilan luarnya bagus. Tapi kenapa dalamnya itu jelek dan itu busuk? Saudara, kembali pengalaman itu mengajarkan saya. Apa yang kelihatan di luar, belum tentu dalamnya sama. Luarnya bagus, dalamnya belum tentu juga bagus. Jangan-jangan kebalikan, dalamnya jelek. Saudara, ini juga bisa terjadi dalam kehidupan beribadah orang-orang percaya. Pada waktu kita beribadah, kelihatan dari luar kita beribadah betul-betul kusuk, betul-betul mencintai Tuhan, betul-betul menyembah Tuhan. Kalau dilihat dari luar, orang akan mengatakan, wah, dia menyembah Tuhan, luar biasa intim dan akrab sama Tuhan. Pada waktu orang melihat kita menyembah dari luar, orang akan bisa mengatakan, dia betul-betul penyembah yang sejati. Kelihatan betul-betul menyembah Tuhan. Tetapi kalau Tuhan itu melihat kedalaman hati kita, saudara, belum tentu hati kita betul-betul sedang menyembah Tuhan.
Belum tentu Tuhan akan menjumpai bahwa kita betul-betul mencari Tuhan, kita merindukan Tuhan, kita menyembah Tuhan. Jangan-jangan waktu Tuhan melihat kedalaman hati kita, Tuhan menjumpai sebenarnya hidup kita jauh dari Tuhan, jauh dari yang namanya beribadah. Saudara, tentu saja kehidupan beribadah seperti ini tidak disukai oleh Tuhan. Oleh karena itu kita harus senantiasa memperbaharui kehidupan ibadah kita. Sehingga kehidupan ibadah kita makin hari makin baik, makin hari makin baik. Akibatnya apa? Ibadah yang kita jalani itu dapat menolong kita semakin mengenal dan percaya, semakin percaya kepada Tuhan. Nah saudara, ini kebenaran yang bisa kita dapati di dalam perikop yang kita bahas hari ini. Pada waktu kita mempelajari perikop ini, saudara, kita akan mendapati satu hal. Tuhan ingin memperbarui kehidupan kita, supaya melalui ibadah tersebut kita bisa semakin mengenal dan percaya kepada Yesus. Nah saudara, tentu yang menjadi pertanyaannya adalah, oke, kita harus memperbarui kehidupan ibadah kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apanya yang harus kita perbarui? Kehidupan beribadah yang apanya yang harus kita perbarui dalam kehidupan kita? Nah saudara, yang pertama yang ingin saya bagikan adalah yang pertama, fokus kita dalam beribadah. Sekali lagi, fokus kita dalam beribadah. Saudara, perikop ini menjelaskan pada waktu hari raya Paskah Yahudi sudah dekat, Yesus itu ke Yerusalem. Kemana tepatnya? Ke Bait Allah. Waktu Yesus ke Bait Allah, matanya langsung tertuju kepada orang-orang yang berjualan di Bait Allah. Di sana ada orang berjualan merpati, domba, lembu, bahkan ada orang yang bekerja sebagai penukar uang. Saudara, pada waktu Yesus melihat orang-orang berjualan di sana, bagaimana respon Yesus? Yesus langsung mengambil tali, lalu dia membuat sebuah cambuk, dan dengan kemarahan, Yesus mengusir semua orang-orang yang berjualan di Bait Allah. Saudara, diceritakan bahwa uang penukar itu dihamburkan Yesus ke tanah. Meja-meja dibalikkan. Orang-orang yang berjual diusir oleh Tuhan Yesus. Tidak boleh berjualan di Bait Allah. Saudara, kita betul-betul melihat satu sikap Tuhan Yesus. Yesus betul-betul marah kepada orang-orang yang berjualan di Bait Allah. Saudara, pertanyaannya, apa salah orang yang berjualan itu? Sampai Tuhan betul-betul marah. Apa kesalahannya? Saudara, waktu saya mempelajari bagian ini, saya mendapati begini, saudara. Pada dasarnya tidaklah salah dan boleh orang itu berjualan merpati, domba, lembu, dan bekerja sebagai penukar-penukar uang. Enggak salah. Boleh saja, sah-sah saja. Loh, kenapa boleh? Karena pada waktu itu hari raya Yahudi, Paskah, orang Yahudi di Bait Allah, itu banyak orang datang berbondong-bondong ke Bait Allah di Yerusalem. Berapa banyak orang datang? Bisa jutaan orang. Jadi seluruh orang di muka bumi ini datang ke Bait Allah yang ada di Yerusalem. Ngapain mereka datang ke Yerusalem, ke Bait Allah? Tujuannya satu, beribadah. Mereka pengen menyembah Tuhan. Salah satu bentuk ibadah mereka adalah mereka mempersembahkan hewan korban untuk pengampunan dosa. Jadi dengan kata lain, orang-orang datang, jutaan itu datang, bawa hewan korban persembahan. Saudara bayangin enggak? Yang datang itu kan ada dari luar negeri. Dari luar negeri. Bondong-bondong bawa domba. Dengan jarak bisa ratusan kilometer. Repot enggak? Ya repot kan. Bisa-bisa domba itu dituntun, dibawa ratusan kilo. Bisa mati di tengah jalan itu domba.
Nah, jadi ini sangat merepotkan dan ini sangat menyulitkan orang untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan. Nah, oleh karena itu di bait Allah itu diizinkan orang berjualan lembu, domba, merpati, dan penukar uang. Diizinkan, kenapa? Supaya bisa mempermudah orang untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi orang datang aja, beli dombanya, berapa? Goban, oke, beli goban. Terus apa? Dibawa ke bait Allah, dipersembahkan. Simple, praktis, sangat menolong sekali orang untuk beribadah. Jadi pada dasarnya boleh, normal, lumrah, saudara. Tetapi timbul pertanyaan lagi, loh kalau gitu kenapa Yesus marah betul sama mereka? Apa salah mereka? Sampai Tuhan betul-betul murka, apa letak kesalahan mereka? Saudara, kesalahan mereka ternyata orang-orang yang berjualan ini, mereka berjualannya di pelataran luar bait Allah. Nah, di pelataran luar bait Allah ini tempat untuk orang-orang non-Yahudi yang memeluk agama Yahudi untuk beribadah. Kalau orang Yahudi di mana? Di dalamnya. Kalau orang-orang non-Yahudi beribadah di mana? Di luar. Tidak boleh masuk dalam. Nah, masalahnya orang-orang yang berjualan ini, jualannya di mana? Di tempat pelataran orang-orang non-Yahudi beribadah. Sehingga orang-orang non-Yahudi itu nggak bisa beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Halamannya penuh dengan domba, lembu, merpati, dan lain sebagainya. Mereka nggak bisa beribadah. Kalaupun mereka bisa beribadah, coba kita bayangin. Mereka sujud menyembah Tuhan, sampingnya domba. Belum lagi, mohon maaf kalau dombanya pipis, bau. Belum lagi kalau dombanya bisa pup. Belum lagi orang berinteraksi, jual beli di sana. Sangat mengganggu orang beribadah. Orang non-Yahudi gak bisa beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itulah Tuhan murka kepada para penjual. Kenapa? Gara-gara mereka, orang ini tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara, dari sikap para penjual ini, kita bisa melihat sebenarnya para pedagang ini sudah tidak lagi mempunyai fokus kepada ibadah dengan tepat, dengan benar. Saudara, bukankah orang datang beribadah itu fokusnya apa sih? Menyembah Tuhan. Fokusnya adalah menyembah Tuhan, menyembah dan menyembah dan menyembah Tuhan. Tetapi para pedagang ini fokusnya mulai bergeser. Kemana? Cari keuntungan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Fokusnya mulai bergeser, penyembahan kepada Tuhan bergeser kepada mencari keuntungan untuk diri sendiri. Saudara, gimana nggak bergeser fokusnya? Jutaan orang itu datang mau beli hewan kurban. Nah, ini kan kesempatan untuk jual hewan sebanyak-banyaknya. Ini akan untung gede ini. Oleh karena itu mulai bergeser. Oh, awalnya ibadah itu fokus untuk menyembah Tuhan. Lihat ada peluang, mulai bergeser. Ibadah itu tidak lagi fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi untuk apa? Mencari keuntungan pribadi sebanyak-banyaknya. Nah, saudara, inilah yang sebenarnya dinyatakan di ayat yang ke-16. Saudara perhatikan, ayat 16 itu mengatakan, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Jadi rumah Bapak itu sudah berubah menjadi kayak pasar, tempat jualan. Kenapa? Ini membuktikan ada fokus para penjual itu bergeser dari awalnya untuk menyembah Tuhan, tapi sudah bergeser untuk kepentingan diri sendiri. Saudara, waktu saya pelayanan di Jakarta, saya mempunyai kesempatan untuk berkhotbah di gereja Kelapa Gading. Nah, tentu saja kalau jalan tol, apalagi hari Minggu, kosong. Waktu saya bawa mobil, depan itu kosong lewat tol. Wah, jalan tol kosong, ini artinya anugerah ini. Nggak boleh disia-siakan, kalau jalan kosong, ayo dinikmatin, alias ngebut. Ngebut, bum! Saudara, waktu ngebut,
lewat nyamuk di dalam mobil itu, terbang. Saya liatin, wow, timbul perasaan apa? Pengen tak tepuk tuh nyamuk. Gemes banget dia bisa lewat di depan mata saya. Rasanya pengen tak tepuk itu. Udah, nggak boleh. Kenapa? Saya bawa mobil, kecepatan tinggi. Saya harus fokus ke depan, fokus ke jalan. Kalau tidak fokus, saya bisa tabrakan tuh. Nggak lama kemudian nyamuknya lewat lagi. Lah, ini. Tapi fokus lihat ke depan, fokus lihat ke depan. Jangan fokusnya bergeser ngeliat nyamuk. Jangan fokus ke depan. Lewat lagi nyamuknya, ini ngajak ribut nyamuknya ini. Pas terbang, kali ini saya lihatin nyamuknya. Nyamuknya gemuk, lah tambah lagi ini godaan. Ternyata nyamuknya gemuk. Ini berarti darah saya udah digigit sama dia ini, udah disetut sama dia. Nggak terima ini. Langsung bawa mobil, nyamuknya lewat, bawa mobil, fokus. Nggak kena lagi. Pukul lagi. Nggak kena lagi. Akhirnya saking gengsi, saking keselnya tuh, petok. Tidak kena itu nyamuk. Tapi waktu saya lihat ke depan, saya kagetnya luar biasa. Saudara tahu apa yang terjadi? Di depan saya itu ada mobil. Saya tidak lihat lagi di depan itu ada mobil karena fokus saya bergeser kepada nyamuk ini. Saya kaget, saya injak itu rem sampai cit. Waduh. Puji Tuhan saya hampir nabrak. Dan bagi saya momen itu mujizat Tuhan terjadi. Kalau sempat saya nabrak mobil di depan saya itu, saya pasti sudah pulang ke rumah Bapak di surga. Saya yakin itu. Tapi ternyata Tuhan belum izinkan. Nah saudara, kenapa saudara saya hampir nabrak? Karena saya nggak lagi fokus. Fokus tujuan semula itu apa sih? Jalan depan. Jangan fokus itu bergeser. Tatkala fokus itu bergeser, akan ada masalah yang terjadi. Nah saudara, sama juga di dalam hal kita beribadah. Pada waktu kita beribadah, fokus kita apa sih? Kita datang ke rumah Tuhan. Kadang kita hari Minggu datang, bangun jam 7 sudah datang ke gereja. Lalu 9:30 kita datang ke gereja. Apa yang kita cari di gereja Tuhan ini? Tentu saja yang kita cari adalah kita rindu beribadah kepada Tuhan, bukan? Kita rindu, kita betul-betul bersekutu kepada Tuhan. Kita rindu untuk bersekutu kepada Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah waktu kita sudah datang ke gereja, betulkah kita tetap fokus untuk menyembah kepada Tuhan? Saudara, jangan-jangan pada waktu kita datang ke gereja pun kita sudah tidak ada fokus lagi untuk menyembah Tuhan. Bisa jadi kalau kita datang ke gereja, fokus kita apa? Mencari kepentingan untuk diri sendiri. Tidak lagi fokus untuk mencari Tuhan. Padahal kita datang ke gereja, tujuan kita apa sih? Menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan yang telah memberkati hidup kita. Menyembah Tuhan yang begitu baik memelihara kehidupan anak cucu kita. Menyembah Tuhan yang sudah menyatakan belas kasihannya kepada kita orang yang berdosa. Tapi seringkali fokus kita bisa berubah. Oleh karena itu saudara, izinkan saya sebagai hamba Tuhan yang sama-sama bergumul. Kalau kita datang ke gereja malamnya, coba kita persiapkan hati kita, betul-betul fokus, besok saya mau ke gereja untuk menyembah Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Lalu pada hari Minggu kita datang ke gereja Tuhan. Ibadah belum mulai, mungkin 5 menit lagi dimulai. Saudara, alangkah indahnya, mungkin handphone kita singkirkan dulu. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, persiapkan hatiku Tuhan. Aku mau fokus beribadah kepada Tuhan. Saudara, ini yang pertama. Dan yang kedua, saudara, hal apa lagi dalam kehidupan ibadah kita yang perlu kita perbaharui? Saudara, yang kedua adalah cinta kita kepada Tuhan. Nah saudara, pada waktu Yesus itu sudah mengusir orang-orang yang berjualan. Saudara, pertanyaannya, Yesus tahu nggak sih, dia ngusir atau dia menyucikan bait Allah, dia bisa mengalami sebuah resiko.
Entah itu resikonya ringan, bisa jadi resikonya berat. Resiko ringan apa? Ya palingan dia dimaki oleh orang-orang penjual itu. Resiko beratnya apa? Bisa jadi dia dilempari batu oleh para penjual. Nah saudara, tahu enggak Yesus dia bisa mengalami resiko seperti ini? Waktu dia menyucikan bait Allah, saya percaya dia tahu, tentu dong dia tahu. Nah tetapi, mengapa Yesus tetap mau menyucikan bait Allah dengan segala resiko yang ada? Saudara, ayat selanjutnya memberitahu kepada kita. Dalam ayat selanjutnya diceritakan waktu para murid itu melihat Yesus menyucikan bait Allah, oh dia langsung teringat Mazmur 69 ayat yang ke-10. Apa bunyinya saudara? Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Jadi para murid langsung, oh Yesus mau melakukan ini semua karena dia cinta untuk rumah Tuhan. Saudara, melalui ayat ini kita bisa melihat mengapa Yesus tetap mau menyucikan rumah Tuhan, bait Allah, rumah Bapaknya, sekalipun ada resiko yang bisa dia terima. Kalau pakai bahasa Mazmur nih, Yesus tetap mau menyucikan bait Allah sekalipun hidupnya bisa dihanguskan. Mengapa dia tetap mau menyucikan bait Allah? Kenapa? Karena dia mengasihi rumah Bapaknya. Dia mengasihi rumah Bapaknya, bait Allah itu. Saudara, cinta di sini punya pengertian adalah satu semangat yang menggebu-gebu, satu gairah hasrat yang menggebu-gebu. Jadi di sini kita bisa melihat Yesus itu mempunyai cinta yang punya semangat hasrat yang menggebu-gebu kepada rumah Tuhan. Karena dia mencintai rumah Bapaknya. Itu berarti waktu Yesus mencintai rumah Bapaknya, itu berarti Yesus itu mencintai pribadi Bapa di surga. Saudara, lalu yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa di dalam Yohanes ini, pada kisah ini, Yohanes mencantumkan kebenaran ini. Bahwa Yesus itu sangat mencintai rumah Bapaknya. Kalau kita lihat di dalam kisah yang sama, di dalam Matius, Markus, Lukas, cinta untuk rumahmu ini enggak ditulis. Tetapi kenapa di dalam Yohanes ditulis? Nah saudara, Yohanes ingin menunjukkan satu lagi kekeliruan di dalam kehidupan ibadat orang-orang Yahudi. Apa? Bahwa mereka sebenarnya tidak seperti Yesus. Mereka itu sudah kehilangan cinta mereka kepada rumah Tuhan. Cinta mereka kepada rumah Tuhan itu hilang. Tidak ada lagi cinta kepada rumah Tuhan dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Termasuk yang berjualan pada waktu itu. Kalau mereka tidak lagi mempunyai cinta kepada rumah Tuhan, itu berarti mereka juga tidak mencintai pribadi Allah itu sendiri. Bagaimana mungkin mereka bisa mencintai Allah kalau rumah Tuhan yang kelihatan saja tidak mereka cintai? Bagaimana mungkin mereka mencintai Allah yang gak kelihatan? Saudara, inilah satu persoalan di dalam kehidupan orang-orang Yahudi, orang-orang yang berjualan pada waktu itu. Mereka tidak lagi mempunyai cinta kepada rumah Tuhan. Atau dengan kata lain, mereka sudah tidak lagi mempunyai cinta kepada Allah itu sendiri. Tentu saja kehidupan beribadat seperti ini harus diperbaharui. Saudara, Jumat kemarin, saya jemput anak saya pulang sekolah. Kebetulan di sekolah ada acara Imlek. Nah, saya jemput anak saya di dalam mobil, saya ngomong sama anak saya, gimana sekolah hari ini? Gimana perayaan Imlek hari ini? Lalu anak saya buka tasnya. Lalu dia ambil barang, dia bilang, dia giniin ke saya, ke wajah saya. Apa isinya di dalam tanganmu? Apa? Ayo, ada bisa tebak nggak apa isinya? Angpau. Bukan saudara, isinya apa? Dibuka gini, jeruk yang biasa Imlek yang kecil-kecil itu nah, kecil-kecil. Jadi pakai tangan ditutup gini, Nah,
Lihat, nah jeruk. Oh jeruk. Oh gitu, dapat dari mana jeruknya? Dikasih di kelas. Oh bagus, bagus, bagus. Ya udah, makan aja jeruknya, dimakan aja. Terus anak saya, Kristo tuh bilang gini, enggak, Kristo mau kasih buat mama. Wah. Oh ya? Mau kasih buat mama? Kenapa? Karena Kristo tahu mama suka jeruk. Oh, mantap. Jadi Kristo mau kasih buat mama? Iya, buat mama. Saudara jujur ya, waktu saya dengar anak saya mau kasih jeruk, dia simpan untuk mamanya. Waduh, ini mata ini berkaca-kaca, saudara. Kenapa? Saya melihat anak saya sayang sama mamanya. Sama papanya juga sih. Dia sayang sama mamanya. Sampai jeruk itu dibela-belain dari kelas, dibawa pulang untuk mamanya. Lalu saya bilang sama Kristo, Kristo, Papa bangga sekali loh sama kamu. Kamu punya hati yang ingat mamamu, kamu punya hati yang mengasihi mamamu. Lalu naik mobil, pulang ke rumah. Sampai di rumah, saya parkir di pinggir jalan, karena saya harus buka gerbang pintu rumah. Itu gerbangnya panjang, besar. Jadi saya harus turun dari mobil dulu, saya dorong dulu pintu gerbangnya. Waktu saya mau dorong pintu gerbangnya, Kristo buka. Pak, boleh nggak Kristo turun dan langsung masuk ke rumah duluan? Boleh enggak? Kenapa? Mau kasih jeruk ini buat mama. Sudah enggak tahan mau kasih buat mama. Loh. Saya bilang, oh boleh. Ya sudah, duluan aja kasih jeruk buat mama. Langsung Kristo itu lari menuju ke rumah. Saya sambil tutup pintu, saya lihat dari belakang. Wah, dia lari semangat sekali larinya. Wah, dia lari semangat sekali untuk nemui mamanya. Saudara, sampai di dalam rumah, saya juga mengatakan, Kristo, sekali lagi Papa bangga dan Papa senang sekali punya anak yang sangat sayang sama mamanya. Itu berarti Kristo sayang, Kristo cinta sama mama. Kalau enggak, rasanya enggak mungkin atau sulit Kristo mau kasih jeruk itu buat mama. Wow, waktu saya melihat itu, hampir netes air mata. Ternyata wajah Rambu, hatinya Rintu Harahap juga, saudara. Wah, tersentuh. Apa yang membuat saya tersentuh? Bukan masalah barangnya, tapi saya tersentuh melihat Kristo memberi itu dengan hati yang mengasihi, yang mencintai mamanya. Saudara, bukankah ini juga yang Tuhan kehendaki dalam kita beribadah? Saudara, di dalam ibadah, kita bisa memberikan pujian kita kepada Tuhan. Bisa. Di dalam ibadah, kita juga bisa memberikan persembahan buat Tuhan. Bisa. Di dalam ibadah, kita juga bisa memberikan perpuluhan buat Tuhan. Bukan 10%, bahkan bisa 2-30% kita persembahkan buat Tuhan. Bisa? Ya bisa. Bahkan di dalam ibadah, kita bisa terlibat di dalam pelayanan. Dari kecil, bahkan sampai dewasa, kita melayani Tuhan di dalam ibadah. Kita memberikan perasaan, waktu, pengorbanan untuk siapa? Untuk melayani Tuhan. Bisa? Bisa. Tetapi saudara, kalau itu semua kita lakukan tanpa ada hati yang mencintai Tuhan, saudara, bukankah itu sia-sia, itu nol di mata Tuhan? Percuma. Karena Tuhan menginginkan kita melakukan itu semua didasarkan karena kita mencintai Tuhan. Saudara, bukankah ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Percuma aku bisa bahasa malaikat, punya karunia spektakuler, tapi kalau aku tidak punya kasih, itu nol, kosong, nggak ada artinya di mata Tuhan. Saudara, oleh karena itu waktu kita datang beribadah kepada Tuhan, saudara, pertanyaan, apakah kita datang dengan hati yang mencintai Tuhan? Apakah kita datang dengan hati yang rindu untuk memuji, menyembah, bersekutu dengan Tuhan? Yang sangat kukasihi, yang sangat kucintai.
Tuhan yang telah mau mati buat saya, yang mau menerima saya apa adanya, yang melahir barukan saya, yang menebus saya, mengasihi saya, memelihara hidup saya. Saudara, apakah kita rindu untuk menyembah Dia? Karena kita mencintai Dia. Atau kita datang ke ibadah dengan hati yang hambar, atau hati yang dingin, atau hati yang tidak merasakan kebaikan Tuhan. Atau jangan-jangan kita datang dengan hati yang komplain kepada Tuhan. Saudara, mari saudara sama-sama kita sebagai anak-anak Tuhan, termasuk saya sebagai hamba Tuhan. Mari coba kita memperbarui hati kita. Apakah hati kita betul-betul mencintai Tuhan atau tidak? Terus kita memperbarui cinta kita kepada Tuhan. Yang kedua, dan yang terakhir saudara. Apalagi yang perlu kita perbaharui di dalam kehidupan beribadah kita. Yang terakhir, saudara, kita perlu memahami bahwa Yesus itu adalah bait Allah yang baru dan sejati. Bukan lagi bait Allah secara gedung, tetapi kita harus membarui pikiran kita. Yesus itulah bait Allah yang baru dan sejati. Nah saudara, kalau kita lanjutkan dari dalam perikop ini, dikisahkan waktu Yesus menyucikan bait Allah, orang Yahudi kan datang. Dia ngomong begini, apa tandanya kamu punya otoritas melakukan semua ini? Orang Yahudi minta tanda. Terus bagaimana respon Yesus? Yesus mengatakan, rubuhkanlah bait Allah ini, maka dalam hari yang ketiga aku akan membangkitkan bait Allah ini. Nah orang Yahudi kaget. Loh, 3 hari kamu bisa membangunkan bait Allah. Nenek moyang kami, orang-orang kami membangun bait Allah ini sudah selama 46 tahun. Tercatat 46 tahun. Tapi itu pun belum selesai. Masih butuh belasan tahun lagi kalau tidak salah. Masih panjang. Lah Yesus mengatakan, rubuhkan bait Allah ini. 3 hari aku akan bangkitkan lagi. Saudara, orang Yahudi itu nggak percaya, dan bagi orang Yahudi ini mustahil. Saudara, sebenarnya pada waktu Yesus mengatakan rubuhkanlah bait Allah ini, Yesus itu tidak sedang ngomong bait Allah bangunan yang ada di depan mereka. Bukan. Tapi Yesus sedang ngomong bait Allah yang lain. Jadi dengan kata lain, orang-orang Yahudi jaga sembung, alias gak nyambung kata orang. Yesus ngomongin bait Allah yang lain, orang Yahudi menganggap Yesus ngomongin bait Allah yang ada di depan mereka. Gak nyambung. Nah saudara, Yesus mengatakan bait Allah yang lain. Pertanyaannya, bait Allah yang mana yang dimaksudkan oleh Yesus? Bait Allah mana yang dimaksudkan oleh Yesus? Saudara, bait Allah yang dimaksudkan oleh Yesus itu adalah tubuhnya sendiri. Jadi Yesuslah bait Allah yang baru, yang sejati itu. Saudara, tentu yang menjadi pertanyaan adalah, apa maksudnya Yesus itu sebagai bait Allah yang baru dan sejati? Apa maksudnya? Nah saudara, coba kita lihat terlebih dahulu, apa sih yang diajarkan, yang dipahami oleh orang Yahudi tentang bait Allah. Bagi orang Yahudi, yang pertama, bait Allah itu simbol Allah itu hadir di tengah-tengah umatnya. Kedua, bagi orang Yahudi, bait Allah itu tempat mereka itu bisa mempersembahkan korban, hewan korban untuk pengampunan dosa. Yang ketiga, bait Allah itu bagi orang Yahudi, tempat mereka itu bisa beribadah, berelasi dengan Tuhan. Itu bait Allah bagi orang Yahudi. Nah pada waktu Yesus mengatakan, akulah bait Allah yang baru dan yang sejati. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Yesuslah yang akan menggantikan bait Allah yang ada selama ini. Karena bait Allah ini, gedung bait Allah, bangunan bait Allah itu, nanti nggak akan berlaku lagi. Kenapa? Nggak usah ngomong jauh-jauh, berdasarkan sejarah, bait Allah itu akan dihancurkan oleh orang. Nggak ada lagi. Tetapi saudara, nanti bait Allah itu tidak berlaku lagi, bukan karena dihancurkan oleh orang lain. Tapi kapan? Waktu Yesus mati dan dia bangkit. Nah, kebangkitan Yesus inilah pada waktu Yesus bangkit,
disinilah Yesus betul-betul menggantikan bait Allah yang sudah ada. Jadi bait Allah itu sekarang diganti atau digenapi pada diri Yesus Kristus. Itu berarti apa saudara? Orang kalau mau beribadah, nggak perlu lagi ke bait Allah di Yerusalem. Cukup datang, melalui dan di dalam Yesus orang itu bisa beribadah kepada Tuhan. Dimanapun tempatnya, kapanpun orang bisa beribadah kepada Yesus Tuhan. Melalui dan di dalam Yesus. Nah, jadi kalau orang pengen dosanya diampuni, tidak perlu lagi bawa hewan ke bait Allah. Tidak perlu lagi. Kenapa? Hanya datang saja kepada Yesus. Karena di dalam Yesuslah, waktu orang datang beriman kepada Yesus, dosanya akan diampuni. Karena Yesus itulah korban persembahan yang sempurna, yang sudah dipersembahkan sekali dan untuk selama-lamanya. Jadi nggak perlu lagi bawa domba ke bait Allah yang secara gedung, bangunan, udah nggak perlu lagi. Yang terakhir, kalau orang pengen berelasi dengan Tuhan, pengen menjalin hubungan relasi yang indah dengan Tuhan, tidak perlu lagi datang ke bait Allah. Kenapa? Datang aja kepada Yesus. Di dalam Yesuslah kita itu bisa menikmati relasi bersama Tuhan. Jadi Yesuslah bait Allah yang baru dan yang sejati. Bukan lagi gedung, karena sudah berpindah kepada Yesus. Saudara, inilah kebenaran yang disampaikan kepada Yesus untuk orang-orang Yahudi. Supaya mereka itu bisa memperbaharui pemahaman mereka tentang bait Allah. Karena orang Yahudi itu bangganya setengah mati dengan bait Allah. Karena memang bait Allah itu identitas rohaninya orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, nih bait Allah, pusat ibadah, pengampunan dosa, mau beribadah, mau berelasi dengan Tuhan, nih bait Allah secara gedung. Tapi Tuhan ingin memperbarui konsep mereka. Oke, betul. Tapi tiba waktunya, kapan? Waktu Yesus bangkit, bait Allah ini sudah nggak akan berlaku lagi. Bahkan akan dihancurkan oleh manusia. Yang berlaku apa? Dirinya sendiri. Kalau kamu mau beribadah melalui Yesus, di dalam Yesus. Pengampunan dosa di dalam Yesus, melalui Yesus. Semua di dalam Yesus. Karena Yesus bait Allah yang baru dan sejati. Saudara, saya mengamini kebenaran firman Tuhan ini. Karena saya sendiri menyaksikan pada kehidupan orang lain. Satu kali saya datang ke kos teman saya waktu saya masih kuliah di salah satu kampus di Bandung ini. Saya datang ke kosnya, teman saya mandinya lama. Laki ya, bukan perempuan. Saya datang ke tempat kos teman saya, laki-laki. Saya duduk di sana, mandinya kok lama ya. Lalu ada teman datang. Dik, buat lo, dia lemparin 1 kotak rokok. Saya buka, sorry ya, saya udah tobat, nggak mau lagi. Lalu dia bilang, nggak level ya. Dia keluarin lagi 1 bungkus rokok, dia lempar ke saya ambil. Saya buka, selintingan ganja. Saya bilang, enggak, saya nggak mau, terima kasih. Lalu dia bilang sama saya, wah kamu enggak mau semua, boleh nggak kita ngobrol di dalam kamar saya berdua? Wah saya kaget saudara, kok ngajak ngomong berdua di dalam kamar, kenapa nggak di ruang tamu aja? Singkat cerita, oke, kita ngobrol di dalam kamarnya. Saudara, waktu di dalam kamarnya ternyata dia curhat saudara dengan pergumulan dia. Apa yang dia gumulin? Ternyata dia mengatakan, Ardi, saya pengen sekali bisa datang beribadah kepada Tuhan, saya rindu sekali. Saya pengen datang beribadah kepada Tuhan, saya rindu untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Saya pengen bisa melayani Tuhan, bahkan dekat dengan Tuhan, saya pengen, saya rindu. Tetapi pada waktu saya mau datang beribadah, melayani Tuhan, pengen dekat dengan Tuhan, pengen memulai hidup yang baru, dia mengatakan, dosa-dosa yang sudah dia perbuat selama ini, seakan-akan lewat hati nurani itu menghakimi, menghakimi dan menghantui. Dosa itu seakan-akan mengatakan, kamu mau beribadah kepada Tuhan? Nggak ngaca apa? Kamu pernah berbuat dosa ini. Kamu mau dekat dengan Tuhan? Kamu tidak tahu berapa banyak dosa yang telah kamu perbuat,
Dia mengatakan di dosa itu menghakimi saya dan menghalangi saya. Dan itu membuat saya tidak lagi beribadah datang kepada Tuhan. Saudara, kesaksian itu memperlihatkan kepada saya. Ada seorang pemuda yang betul-betul bergumul, rindu bisa beribadah, bahkan hidup dekat dengan Tuhan. Tapi dosa itu sudah mencengkram dia. Dia nggak berkuasa. Tapi saya tahu jawabannya. Apa? Yesus. Karena di dalam Yesuslah ada pengampunan dosa, kemerdekaan dari dosa. Karena di dalam Yesus Kristuslah dia bisa kembali beribadah. Tuhan pasti akan menerima dia. Di dalam Yesus Kristuslah relasi Allah yang rusak itu bisa diperbarui. Yesuslah jawabannya. Nah saudara, oleh karena itu saya injilin dia. Singkat cerita dia terima Tuhan. Nah saudara, satu kali, entah beberapa bulan kemudian di kampus saya itu ada gedung serbaguna namanya. Saya masuk ke sana, ada KKR Natal. Keren nih, rame yang datang. Lalu saya lihat ada orang pakai lagi melayani, jadi usher, pakai apa HT. Di sini 02, di sini ada kursi 03, kira-kira begitu. Di sini kalau ada yang mau datang duduk sini. Suaranya kayak kenal ya. Udah lama soalnya nggak dengar. Sekali saya lihat, saudara pemuda itu yang dulu pernah terima Yesus. Saudara, saya datangin, saya mengatakan, sudah melayani. Iya dong. Sudah kembali ke gereja. Sudah ke gereja. Saudara, di situ, terus saya pulang, menuju ke kos saya di situ saya senyum-senyum. Saya melihat, di situ saya melihat ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan orang. Dulu orang mau ke ibadah, pengen dekat sama Tuhan, tapi dia merasa tidak layak karena dosa itu terus menghantui, mencengkram dia. Tapi sejak dia terima Yesus, dia dimerdekakan. Sejak dia terima Yesus, dia datang bisa beribadah dan menikmati hubungan dengan Tuhan. Yesuslah solusinya. Saudara, oleh karena itu pada waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, Yesus itu bait Allah yang baru dan yang sejati. Saya mengamini. Semuanya ada dalam Yesus. Yesuslah solusi. Sekelam apapun dosa kita, yang menghalangi kita untuk bisa datang beribadah kepada Tuhan. Sepahit apapun kesalahan yang pernah kita buat, saudara, Tuhan tidak akan pernah membuang kita kalau kita datang bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan akan selalu menerima kita. Dan bahkan dia akan mengubah hidup kita. Bahkan relasi kita dengan Tuhan yang rusak, Tuhan perbaharui. Kita bisa menikmati ibadah bersama Tuhan. Yesus Kristus itulah solusinya. Yesuslah jawabannya. Saudara, oleh karena itu bagi kita yang bergumul akan dosa kita. Orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dosa itu mengikat kita. Membuat kita datang beribadah. Hati kita susah karena kita tahu kita berdosa, kita munafik di hadapan Tuhan. Orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Tapi saudara, datanglah kepada Yesus. Mau sampai kapan kita hidup dalam dosa? Mau sampai kapan kita beribadah dengan rasa bersalah atas dosa-dosa kita? Datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, Yesus akan memulihkan dan menyembuhkan kita. Yesus jawabannya. Mari saya undang kita semua untuk tundukkan kepala. Saudara, saya tidak ingin saat ini, kesempatan ini lalu begitu saja. Kalau pada saat firman Tuhan itu berbicara kepada kita secara pribadi, kita mengatakan, Tuhan, aku membutuhkan Tuhan. Saudara, berdoalah kepada Tuhan secara pribadi. Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa. Aku membutuhkan pengampunan penebusan dosa yang dari Tuhan. Aku membutuhkan relasiku kembali dipulihkan dengan Tuhan. Aku rindu bisa kembali lagi beribadah, menikmati ibadah dekat dengan Tuhan. Tuhan, selamatkan aku, kasihanilah aku. Saudara, kalau saudara ada yang berkata demikian, saudara datang berdoa secara pribadi dalam hatimu, serukan Tuhan. Dialah yang jawaban kita. Dialah jawaban kita, Yesus Kristus. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu. Engkau tahu juga Tuhan, mungkin ada di antara kami yang berseru, Tuhan, ini aku orang berdosa. Tuhan, perbaharui.
kehidupan mereka, supaya mereka bisa kembali dekat, menikmati ibadah, bahkan hidup mereka sungguh menikmati relasi dengan Tuhan. Tuhan berbelas kasihanlah. Terima kasih ya Tuhan untuk firman hari ini, biarlah sungguh ini boleh menguatkan dan memperbarui kehidupan ibadah kami. Dengar doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.